Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kita sebelumnya Ananda sudah mencatat ada isim dhamir munfasil, ada isim isyarah, ada kata tanya, dan ada mubtada. Kemarin ada yang bertanya apa maksudnya. Nah baik Ananda semuanya, Ustadz minta Ananda fokus memperhatikan, jangan melakukan kegiatan yang lain sewaktu melihat video ini, karena jika Ananda melakukan kegiatan yang lain maka Ananda tidak akan bisa memahaminya. Ingat nak, kita belajarnya bukan tatap muka tetapi online. Jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin pembelajaran kita ini agar Ananda bisa memahami apa yang dipelajari. Baik Ananda semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Isim dhamir munfasil, isim dhamir artinya kata ganti. Kata ganti dari saya itu ana. Kata ganti dari kamu perempuan anti. Kata ganti dia perempuan hiya. Kata ganti dari kamu laki-laki anta. Kata ganti dari dia laki-laki adalah huwa. Ini sudah pernah saya jelaskan sebentar atau sekilas dalam pertemuan kita yang kedua. Bisa Ananda lihat lagi di video yang sudah saya kirimkan sewaktu kita belajar di pertemuan yang kedua. Tapi Ustaz ulangi sekilas tentang ini. Pertama, isim dhamir kata ganti. Ingat, dalam bahasa Arab suatu kalimat itu harus sesuai, harus cocok. Apa maksudnya? Harus sesuai kalimat yang pertama dengan yang kalimat yang kedua. Harus cocok. Maksudnya apa? Lihat di nomor 2. Di sana ada kolom muzakkar dan muannas. Jadi yang harus sesuai itu muzakkar dengan muannas. Muzakkar dan muzakkar. Muannas dan muannas. Ustaz, maksudnya gimana? Gini, kalau muzakkar itu yang pertama, semua yang berkaitan dengan laki-laki itu muzakkar. Umar muzakkar, Ali muzakkar, Muhammad muzakkar, Utsman muzakkar. Pokoknya semua yang berjenis kelamin laki-laki itu muzakkar. Yang kedua, semua kalimat yang tidak ada ta marbutah, itu ta yang bulat ada titik 2, itu namanya ta marbutah. Jika Ananda ada mengaji di musala itu tahu bagaimana bentuk ta marbutah. Tidak ada kalimatnya memiliki kalimat ta marbutah yang terletak di akhir. Itu muzakkar. Kalau muannas gimana? Kalau muannas yang pertama itu semua yang berjenis perempuan. Halimah, Fatimah, Aisyah, apa lagi? Hilyah, Thalibah. Jadi semua yang berjenis perempuan itu adalah muannas. Yang kedua, kalimat
yang memiliki ta marbutah yang terletak di akhir itu muannas. Itu kata kuncinya yang perlu Anda pahami sebagai dasarnya. Baik, kita langsung lihat di bukunya. Ada isim dhamir, kata ganti, harus cocok. Contoh, ada hilyah, ada tolibah. Berarti ini muannas. Kenapa muannas? Hilyah itu jenis kelaminnya perempuan dan tolibah itu artinya siswi. Dilihat dari segi kalimatnya ada ta marbutah di belakang. Kata ganti yang sesuai dengan hilyah dan tolibah ataupun Fatimah ataupun Aisyah ataupun Mudarrisah, yang jelas itu kalimatnya muannas adalah anti dan hiya. Faham toh? Ya. Begitu juga azam dan tolibun. Azam, Ali, Muhammad, Umar, tolibun, mudarrisun, apalagi muwazzafun, tajirun. Semua kalimat yang berbentuk muzakkar seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu kata gantinya adalah anta dan huwa. Anta talibun, anta azamun, anta aliyun, anta apalagi mudarrisun, huwa talibun, huwa aliyun, huwa mudarrisun, huwa talibun, huwa tilmizun, huwa muwazzafun, huwa tajirun. Jadi itu kata kuncinya. Muzakkar dengan muzakkar, muannas dengan muannas. Yang kedua, isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk itu ada dua jenisnya, muzakkar dan muannas. Ada kata tunjuk yang ini dan ada itu. Kalau ini yang untuk muzakkar haza, kalau untuk muannasnya hadhihi. Kalau itu yang untuk muzakkar zalika, yang untuk muannasnya tilka. Sama dengan isim dhamir, tetapi penggunaannya beda. Kalau isim dhamir itu kata ganti dari kamu adalah anti atau anta. Sementara kata petunjuk itu ada 4. Ini laki-laki, ini perempuan. Itu laki-laki, itu perempuan. Kalau di buku ini contohnya hilyah. Hilyah, tolibah, sodiqati, itu kata gantinya adalah hadhihi dan tilka. Ini hilyah, hadhihi ilyah. Ini siswi, hadhihi tolibah. Itu Fatimah, tilka Fatimah. Itu siswi, tilka tolibah. Begitu juga dengan muzakkarnya. Hada azam, dzalika azam. Hada talibun, dzalika talibun. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kata tanya. Ada ma, ada hal, ada man, ada kaifa, ada min aina. Ini ada kolom artinya, ada untuk menanyakan apa. Ini contohnya. Bisa Anda lihat sendiri ya. Jadi yang jelas Ustaz sampaikan kepada Anda, kunci dalam belajar bahasa Arab ini adalah paham dulu kalimat muzakkar dan muannas. Itu menentukan penggunaan atau pemakaian suatu kalimat. Muzakkar pasangannya harus muzakkar juga, muannas harus muannas juga. Nah, yang terakhir itu terkait dengan mubtada dan khabar. Mubtada itu adalah subjek, sementara khabar itu adalah predikat. Atau mubtada itu adalah kalimat pokok, kalimat utama, kalimat awal, sementara khabar itu adalah predikat, kalimat penjelas atau berita. Ustaz berikan contoh yang sederhana. Kalau di buku ada huwa Faruk, dia Faruk. Huwa Faruk,
Artinya dia faruk, huwa itu mubtada, kalimat utama, kalimat pokok. Sementara faruk itu kalimat penjelas. Dia, siapa dia? Dia adalah faruk. Nah, gitu ya. Jadi dari buku ini sebenarnya Anda sudah mengerti apa itu mubtada dan apa itu khabar. Yang warna merah itu adalah mubtada, sementara yang warna hitam ada khabar. Ingat, antara mubtada dan khabar itu harus sesuai. Muzakkar dengan muzakkar, muannas dengan muannas. Coba kita lihat, hiya faruk. Hiya muannas. Faruk jenis kelaminnya laki-laki. Berarti dia muzakkar. Mubtada muannas, muzakkar, khabarnya muzakkar. Berarti tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, berarti ini salah. Yang benarnya gimana? Harus sesuai. Seharusnya adalah huwa faruk atau hiya Fatimah. Begitu juga contoh nomor 2. Huwa hilyah. Huwa itu muzakkar dan sementara hilyah itu muannas, berarti tidak sesuai. Seharusnya huwa Faruk atau huwa Ali, huwa Umar, huwa Muhammad, huwa mudarrisun, huwa tolibun, huwa tajirun. Itu seharusnya. Ya. Jadi Ananda semuanya, kuncinya di sini pada pelajaran Ananda kali ini adalah memahami muzakkar dan muannas, dan dalam menulis kalimatnya harus Ananda sesuaikan antara muannas dengan muannas, muzakkar dengan muzakkar. Apa itu muzakkar? Yang pertama, semua yang berjenis kelamin laki-laki itu muzakkar. Yang kedua, kalimat yang tidak ada ta marbutah di belakangnya itu muzakkar. Apa itu muannas? Muannas semua yang berjenis kelamin perempuan itu muannas. Yang kedua, kalau ada kalimatnya berakhiran ta marbutah itu muannas. Ini pemahaman dasar yang harus Ananda ketahui. Baik, itu penjelasan singkat Ustadz terkait dengan materi kita minggu lalu. Silakan Ananda tanyakan bagi yang belum paham dan belum mengerti. Insyaallah kita akan diskusikan di grup WA ini. Ya, terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.